Kalimat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabul qimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Quran Surat Al-Hud ayat 1. Kami akan menjelaskan contoh sebagai hakikat mulia dari Al-Quran. Berikut penafsirannya yang hakiki yang berupa hadis Nabi SAW. Hal ini agar ia bisa menjadi anak tangga untuk naik menuju berbagai hakikat yang ada, guna menyembuhkan kalbu yang kurang tunduk dan patuh pada akhirat. Pada akhir kalimat ini akan dijelaskan pula sebuah pelajaran dan salah satu rahasia pertolongan ilahi. Di sini kita hanya akan menjelaskan sejumlah contoh dari 5 persoalan dari berbagai hakikat mulia tersebut. Pasalnya, beberapa contoh yang terkait dengan kebangkitan dan kiamat telah disebutkan dalam kalimat ke-10, terutama dalam hakikat ke-9 darinya. Karena itu, ia tidak perlu dijelaskan lagi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau masa. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dunia manusia dan dunia hewan hidup dalam 6 hari dari hari-hari Al-Quran, di mana ia merupakan zaman yang terbentang panjang. Barangkali ia seperti 1000 tahun atau 50.000 tahun. Nah, agar kalbu dapat menerima hakikat mulia ini, kami akan menjelaskan sejumlah alam yang mengalir, entitas yang berjalan, dan dunia yang melintas pada setiap hari, setiap tahun, dan setiap masa yang seukuran 1 hari. Ya, semua dunia itu ibarat tamu yang melintas seperti manusia, sehingga setiap musim alam terisi dan kosong sesuai dengan perintah Sang Pencipta yang Maha Mulia. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ratbi wala yabisi illa fi kitabim mubin." Quran Surat Al-An'am ayat 59, yang artinya, tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, kitab Lauh Mahfuz, kitab mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yasin ayat 12. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Imam Mubin. La ya'zubu anhu mithqalu darrati fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Quran Surat Sabah ayat 3. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, kitab Mubin. Selain itu, masih banyak lagi ayat-ayat sejenis yang maknanya adalah segala sesuatu dengan semua kondisinya telah tertulis, baik sebelum ada, setelah ada, ataupun setelah hilang dari wujud. Kami akan menjelaskan hal berikut agar kalbu menjadi tenang, yaitu bahwa Tuhan Sang Pencipta yang Maha Mulia memasukkan indeks wujud makhluk yang rapi dalam jumlah tak terhingga. Berikut sejarah hidup dan rancangan aktivitasnya. Dia memasukkannya secara maknawi dengan menjaganya pada benih dan asal makhluk tersebut. Meskipun kemudian diganti pada setiap musim di atas lembaran seluruh bumi, terutama pada musim semi, Allah juga memasukkan lewat pena qadar yang sama di dalam buahnya. Setelah makhluk itu lenyap, sehingga dia menulis makhluk musim semi, baik yang basah maupun yang kering, dalam benihnya yang telah ditentukan dalam bentuk penulisan yang baik, seraya menjaganya dengan sangat rapi. Pada akhirnya, musim semi laksana bunga yang simetris dan indah, di mana ia diletakkan oleh tangan Tuhan di atas muka bumi lalu dipetik. Jika demikian, bukankah aneh jika manusia masih tersesat dengan menyebut tulisan fitri, bentuk yang indah serta hikmah yang digariskan di atas seluruh bumi itu, di mana ia merupakan cermin manifestasi dari yang tertulis di Lauh Mahfuz dengan sebutan hukum kausalitas.
Bukankah aneh jika manusia meyakini hukum kausalitas sebagai unsur dan sumber yang memberikan pengaruh? Mana mungkin hakikat agung tersebut dibandingkan dengan sangkaan kalangan yang lalai itu? Perbedaannya sangat jauh. Ketiga, pemberi informasi yang jujur Nabi Muhammad SAW telah menggambarkan malaikat yang bertugas memikul arsy, misalnya juga malaikat pemikul langit dan bumi atau malaikat yang lain, bahwa malaikat memiliki 40.000 kepala. Pada setiap kepala terdapat 40.000 lisan. Setiap lisan bertasbih dengan 40.000 jenis tasbih. Hakikat mulia ini termasuk dalam hadis-hadis yang mengungkapkan keteraturan dan komprehensivitas ibadah para malaikat. Guna memahami hakikat tersebut, kami akan menjelaskan sejumlah ayat mulia berikut untuk direnungkan, yaitu Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Quran surat Al-Isra ayat 24. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isra. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud di waktu petang dan pagi. Quran surat Shad ayat 18. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Selain itu masih terdapat sejumlah ayat sejenis lainnya yang menjelaskan bahwa entitas paling besar dan paling luas bertasbih secara khusus sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Persoalannya sangat jelas, sebab langit yang besar dan jauh bertasbih kepada Allah. Untaian tasbihnya berupa matahari, bulan, dan bintang gemintang. Bumi yang terbang di angkasa juga bertasbih memuji Allah. Lafal pujiannya berupa hewan, tumbuhan, dan pepohonan. Artinya, setiap pohon dan setiap bintang memiliki tasbih khusus sebagaimana bumi juga memiliki tasbih khusus miliknya. Ia berupa tasbih komprehensif yang bersifat tasbih semua bagiannya, termasuk setiap lembah, gunung, lautan, dan daratan yang berada di dalamnya. Sebagaimana bumi memiliki tasbih khusus lewat semua bagiannya, demikian pula dengan langit, gugusan bintang, dan cakrawala. Mereka memiliki tasbih komprehensif sendiri. Bumi yang memiliki ribuan kepala dan ratusan ribu lisan pada setiap kepala tentu memiliki malaikat yang bertugas padanya, yang menerjemahkan bunga, tasbih setiap lisan dan buah pujiannya yang lebih dari 100.000 bentuk tasbih dan pujian. Ia menerjemahkan dan menjelaskan di alam mitsal serta mengungkapkannya di alam arwah. Sebab ketika berbagai hal yang beragam masuk dalam bentuk satu kumpulan, ia pasti akan membentuk sebuah sosok maknawi. Ketika kumpulan itu bercampur dan menyatu, akan terwujud satu sosok maknawi baginya. Satu jenis ruhnya yang bersifat maknawi, serta malaikat yang menunaikan tugas tasbihnya. Perhatikanlah, misalnya sebuah pohon yang tegak di depan kamar kita. Ia berupa pohon yang memiliki 3 ranting. Ia mencerminkan sebuah kata besar yang diucapkan oleh lisan gunung yang terdapat di mulut Barla. Tidakkah engkau melihat ratusan lisan ranting pada setiap pangkal pohon yang 3 itu dan ratusan buah kata yang tersusun dari setiap lisannya? Ratusan huruf benih terangkai di setiap buah. Bukankah setiap pangkal dan lisan itu bertasbih kepada pemilik malaikat yang memiliki perintah kun fayakun? Bukankah ia bertasbih dengan ucapan yang fasih dan dengan pujian yang sangat jelas, sehingga engkau dapat menyaksikan dan mendengar tasbihnya? Malaikat yang ada padanya mewakili tasbih tersebut di alam makna dengan lisan beragam. Bahkan demikian yang dituntun oleh hikmah. Keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Quran surat Yasin ayat 82. Keadaan yang apabila dia menghendaki suatu hanya berkata jadilah, maka terjadilah ia. Wa ma'amru sa'ati ila kalamhil basar. Quran surat An-Nahl ayat 77. Kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata.
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Quran surat Qaf ayat 16. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumil kana miqdaruh 50 alfa sana. Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ayat-ayat seperti di atas menegaskan sebuah hakikat yang mulia sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu menciptakan segala sesuatu dengan sangat mudah dan cepat tanpa sentuhan langsung, sehingga seolah-olah segalanya terwujud dengan sekedar perintah. Kemudian sang pencipta yang maha kuasa sangat dekat kepada ciptaan, sementara ciptaan itu sendiri sangat jauh darinya. Lalu dengan keagungannya yang bersifat mutlak, dia tidak membiarkan makhluk yang paling hina sekalipun berada di luar keteraturan dan kreasi apiknya. Hakikat Al-Quran ini dibuktikan oleh adanya keteraturan yang paling sempurna pada seluruh entitas dengan sangat mudah. Nah, perumpamaan berikut menerangkan rahasia di baliknya. Misalnya, berbagai tugas yang diberikan perintah ilahi dan penundukan ilahi terhadap matahari yang merepresentasikan nama Allah An-Nur, mendekatkan hakikat di atas kepada pemahaman kita, yaitu bahwa meski matahari itu sangat tinggi, namun dia sangat dekat dengan matahari transparan yang berkilau, bahkan ia lebih dekat dengan materi tersebut daripada dirinya sendiri. Meskipun matahari membuat segala sesuatu terpengaruh oleh sinar dan aktivitasnya, namun materi tersebut sangat jauh darinya, jauh ribuan tahun perjalanan. Ia sama sekali tidak bisa memberikan pengaruh kepada matahari, bahkan tidak dapat mengaku dekat dengannya. Begitulah yang kita pahami dari pantulan sinar matahari pada setiap partikel sesuai dengan tingkat penerimaan dan warnanya. Seolah-olah matahari hadir pada setiap partikel dan menatapnya dimanapun sinarnya sampai. Di samping itu, pengaruh kilau matahari dan cakupannya terus bertambah sesuai dengan besar cahayanya. Cahayanya yang besar itulah yang meliputi segala sesuatu yang berada dalam ruang lingkupnya, sehingga sesuatu sekecil apapun ia tidak dapat bersembunyi atau lari darinya. Dengan kata lain, kebesarannya tidak membuat benda kecil sekalipun berada di luar lingkupnya. Sebaliknya, dengan rahasia cahayanya, ia tetap mencakup semuanya dalam wilayah cakupannya. Andaikan matahari memiliki kehendak dalam melakukan berbagai tugas dan manifestasi yang ia miliki, dengan izin Allah, berbagai aktivitas yang mengalir dengan sangat mudah dan luas, mulai dari partikel hingga tetesan air, permukaan laut, dan semua planet yang beredar. Dengan demikian, partikel dan planet memiliki kedudukan yang sama baginya, sebab limpahan cahaya yang ia sebarkan ke permukaan laut juga dilakukan dengan sangat rapi kepada sebuah partikel sesuai dengan kapasitasnya. Matahari yang merupakan gelembung kecil itu bersinar terang di permukaan laut langit. Ia merupakan cermin kecil dan tebal yang memantulkan manifestasi nama An-Nur, milik yang maha kuasa. Atas segala sesuatu, matahari tersebut menerangkan contoh 3 pilar asasi dari hakikat Al-Quran. Tentu saja cahaya dan panas matahari itu padat tanah jika dibanding dengan pengetahuan dan kudrat zat yang merupakan cahaya dari segala cahaya, penerang cahaya dan penentu cahaya. Jadi, zat yang maha indah dan mulia tersebut sangat dekat dengan segala sesuatu lewat pengetahuan dan kudratnya. Dia hadir dan menatapnya, sementara segala sesuatu sangat jauh darinya. Dia menangani segala sesuatu tanpa ada kesulitan sedikit pun dan tanpa interaksi langsung dengan sangat mudah. Dapat dipahami bahwa dengan sekedar perintah, segala sesuatu sudah terwujud dengan mudah dan cepat. Pada hakikatnya tidak ada sesuatu pun, baik parsial ataupun integral, kecil atau besar, yang berada di luar wilayah kudratnya dan jauh dari jangkauan kebesarannya. Begitulah kita memahami dan mengimani dengan yakin dan sampai pada tingkat penyaksian. Bahkan demikianlah seharusnya keimanan kita.
Kelima, berbagai ayat seperti ini berikut ini menjelaskan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai dari firman-Nya yang berbunyi wa ma qadarullahi haqqa qadrih wal ardu jami'a qabdatuh yaumal qiyamati was samawati matwiyatu biyamini. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dan genggamannya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat nomor 7. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi mengetahui antara manusia dan hati. Quran surat Al-Anfal ayat 24. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Quran surat Az-Zumar ayat 62. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Hingga firman Allah yang berbunyi ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Surat Al-Baqarah ayat 77. Dia mengetahui yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan. Kemudian dari firman-Nya yang berbunyi khalaqas samawati wal ard. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Dia menciptakan langit dan bumi. Hingga firman-Nya yang berbunyi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Quran As-Saffat ayat 96. Dia menciptakan kalian berikut apa yang kalian perbuat. Lalu dari firman-Nya yang berbunyi masyaallahu la quwwata illa billah. Atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Hingga firman Allah yang berbunyi wa man nasya'una illa ay yasha'allah innallaha kana aliman hakima. Quran surat Al-Insan ayat 30. Tidaklah kalian berkehendak kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Ayat-ayat tersebut menegaskan integralitas keagungan rububiyah dan uluhiyah Allah terhadap segala sesuatu. Penguasa agung, azali dan abadi itu memberikan peringatan dan ancaman kepada manusia yang sangat lemah, fakir dan tak berdaya, di mana ia hanya memiliki sedikit kehendak dan kemampuan tanpa memiliki kekuatan untuk mencipta. Lalu pertanyaan yang muncul, apa landasan hikmah dari peringatan dan ancaman tersebut yang bersumber dari kebesarannya terhadap manusia yang lemah? Bagaimana menyelaraskan dan memadukan antara keduanya? Agar kalbu menjadi tenang, kutegaskan perhatikan hakikat yang sangat mendalam dan mulia ini lewat dua perumpamaan sebagai berikut. Perumpamaan pertama, ada sebuah kebun luas yang berisi buah matang dan bunga indah yang tak terhingga. Sejumlah pekerja ditugaskan untuk mengawasi kebun tersebut. Hanya saja seorang yang ditugaskan membuka seluruh saluran air untuk menyirami kebun agak malas dalam menunaikan tugasnya. Ia tidak membuka saluran itu sehingga air tidak mengalir. Artinya, tidaknya membuat saluran yang terdapat di kebun menjadi rusak dan kering. Maka semua pekerja di kebun mengeluhkan orang yang tidak menunaikan tugasnya tadi. Di samping itu, semua ciptaan Tuhan dan semua yang berada di bawah tatapan penyaksiannya ikut mengeluh, bahkan tanah, udara, dan cahaya juga mengeluh. Orang malas ini sebab ia telah membuat tugas dan pengabdian mereka tidak berjalan dengan baik atau minimal terganggu. Perumpamaan kedua, ada sebuah kapal milik raja. Jika seorang pekerja meninggalkan pekerjaan kecilnya, hal itu akan membuat aktivitas seluruh pekerja di kapal tersebut terganggu. Karena itu pemilik kapal, yaitu sang raja, mengancam pekerja yang lalai tadi atas nama seluruh pekerja di kapal. Orang yang lalai tadi tidak dapat berkata, "Mengapa aku harus mendapat ancaman keras semacam ini? Padahal yang kulakukan hanya sebatas pengabaian hal yang sepele." Hal itu lantaran satu ketiadaan menyebabkan banyak ketiadaan. Sementara keberadaan malah melahirkan berbagai buah sesuai dengan jenisnya. Sebab wujud dan keberadaan sesuatu bergantung pada keberadaan seluruh sebab, dan syarat sebaliknya, ketiadaan sesuatu di sisi hasil terwujud dengan ketiadaan satu syarat dan satu bagian darinya.
Dari sini merusak lebih mudah daripada membangun menjadi satu kaidah yang dikenal oleh manusia. Ketika landasan kekufuran, kesesatan, dan maksiat merupakan bentuk pengingkaran, pengabaian, dan penolakan, meski gambaran lahiriahnya tampak positif dan terwujud, namun hakikatnya merupakan bentuk ketiadaan. Karena itu, ia adalah kejahatan besar. Di samping merusak seluruh hasil kerja yang ada, ia juga menghijab berbagai manifestasi Asmaul Husna yang indah dan membuatnya tak terlihat. Demikianlah seluruh entitas memiliki hak untuk mengeluh tanpa terkecuali. Atas dasar itu, penguasa yang agung mengancam manusia yang berbuat maksiat dengan ancaman keras. Ini adalah hikmah yang sesungguhnya, sebab pelaku maksiat memang layak mendapat ancaman keras dan menakutkan. Penutup, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya, pelajaran dan tamparan keras bagi orang lalai. Wahai diriku yang terjerumus ke dalam kelalaian, wahai yang menganggap kehidupan ini sebagai sesuatu yang manis dan nikmat, sehingga mengejar dunia dan melupakan akhirat. Tahukah seperti apa engkau? Engkau seperti burung unta ketika melihat pemburu, ia tidak dapat terbang, namun ia memasukkan kepalanya ke dalam pasir, sementara badannya yang besar tetap terlihat di luar. Ia mengira bahwa si pemburu tidak melihatnya, padahal pemburu itu melihatnya, sementara ia sendiri tidak melihat si pemburu. Wahai diri, perhatikan perumpamaan ini dan renungkanlah bagaimana membatasi perhatian pada dunia mengubah nikmat menjadi derita. Anggaplah di kampung ini, Barla, terdapat 2 orang lelaki. 99% sahabat orang pertama telah pergi ke Istanbul, di mana di sana mereka hidup tenang dan bahagia. Sementara yang tersisa di sini hanya 1 orang yang sebentar lagi juga akan menyusul mereka. Tentu orang ini sangat merindukan Istanbul, bahkan ia memikirkan dan selalu ingin berjumpa dengan para kekasihnya tersebut. Jika pada suatu saat ada yang berkata, ayo pergi ke sana, ia pasti akan pergi dengan perasaan gembira. Adapun orang yang kedua telah ditinggalkan oleh 99% kekasihnya. Ia mengira sebagian mereka lenyap dan sebagian lagi tinggal di tempat yang tidak terlihat. Menurutnya mereka telah binasa dan bercerai-berai. Maka tentu saja orang malang ini dalam kondisi sakit kronis. Ia mencari pelipur lara, bahkan dengan seorang pelancong sekalipun, sebagai ganti dari mereka semua. Dengannya ia ingin menutupi derita akibat perpisahan. Wahai diri, seluruh orang yang kau cintai, terutama sang kekasih Allah, Nabi SAW, mereka semua sekedar berada di penghujung alam kubur. Yang tersisa di sini hanya 1 atau 2 orang. Mereka pun sedang bersiap-siap pergi. Karena itu, jangan kau memalingkan kepala karena takut mati dan cemas menghadapi kubur. Namun, perhatikan kubur dan lihatlah lubangnya dengan penuh ketegaran. Perhatikan apa yang diminta, lalu tersenyumlah di hadapan kematian dan penuh kesatria. Lihat apa yang ia inginkan. Jangan sekali-kali lalai sehingga menjadi seperti orang kedua di atas. Wahai diri, jangan pernah berkata bahwa waktu telah berubah, sementara manusia sibuk dengan dunia dan tertipu dengan kehidupan mereka, sehingga mabuk olehnya. Sebab kematian tidak berubah dan perpisahan juga tetap ada. Kelemahan dan kepalsuan manusia merupakan 2 unsur tidak berubah, bahkan semakin bertambah. Perjalanan manusia tidak terputus, namun terus berlanjut. Kemudian jangan pula berkata, aku hidup seperti yang lain, sebab tidak ada yang akan menyertaimu kecuali hanya sampai pintu kubur. Kalaupun engkau pergi mencari perlipur lara lewat keberadaan orang lain yang sama-sama mendapatkan musibah, itu juga tidak akan ada gunanya sama sekali saat berada di kubur. Jangan mengira dirimu bebas merdeka, sebab jika engkau melihat negeri jamuan dunia dengan pandangan hikmah dan cermat, tidak ada sesuatu yang tanpa aturan dan tujuan. Lalu bagaimana mungkin engkau akan tetap bertahan tanpa aturan dan tujuan? Bahkan, berbagai kejadian alam dan peristiwa yang menyerupai gempa bumi bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan.
Misalnya pada saat engkau menyaksikan sebagian bumi dihias dengan berbagai tumbuhan dan hewan secara sangat rapi dan indah. Lalu engkau melihat semuanya, mulai dari kepala hingga kaki, dibungkus dengan hikmah dan tujuan. Pada saat ia berputar menyerupai sebuah tarikan cinta dan kerinduan maulawi. Maulawi sebuah perumpamaan yang tepat di mana ia diserupakan dengan para pengikut maulawi yang berputar di sekitar dirinya, seperti rotasi bumi dan di sekitar lingkaran zikir, seperti revolusi bumi dengan khusus dan ingat kepada Tuhan. Maulawiyah merupakan tarekat sufi yang tersebar di Turki Ihsan Qasim As-Sari. Dengan sangat cermat dan rapi dibingkai dengan sejumlah tujuan mulia. Pada saat engkau menyaksikan hal ini dan mengetahui bagaimana gempa bumi yang serupa dengan hentakan bola bumi, di mana ia menampakkan ketidaksenangannya terhadap kesempitan maknawi yang bersumber dari perilaku manusia, terutama kaum beriman. Bagaimana mungkin peristiwa yang berisi kematian itu terjadi tanpa tujuan, sebagaimana dinyatakan oleh ateis yang menganggapnya sebagai proses kebetulan. Sehingga dengan begitu ia melakukan kesalahan besar. Pasalnya ia menjadikan seluruh harta dan nyawa yang lenyap dari tangan mereka sebagai hal yang percuma, seraya mencampakkan mereka dalam keputusan yang pahit. Padahal berbagai kejadian semacam itu sebenarnya menyimpan aset kaum beriman dengan mengubahnya menjadi sedekah bagi mereka. Ia menjadi penebus dosa yang bersumber dari sikap kufur nikmat. Hari di mana engkau melihat wajah bumi demikian buruk akan tiba, di mana keindahannya dirusak oleh perbuatan syirik dan kekufuran manusia. Ketika itu wajahnya akan dihapus oleh gempa yang besar dan sesuai perintah Sang Pencipta, yang membersihkannya seraya memasukkan kaum musyrik ke dalam neraka dan menyeru kaum yang bersyukur, mari masuk ke dalam surga.